Kak Darto, apa yang menyebabkan pemuda itu lupa akan dirinya? Buka mulutnya. Film jadul misteri 8 Pendekar rilis pada tahun 1977 dibintangi oleh Sutrisno Wijaya, Sari Asmoro, Lilik Adelana, Munajat Sunaryo, dan disutradarai oleh Ostian Monggalana. Misteri 8 Pendekar membuka dengan suasana desa yang sunyi namun penuh ketegangan, di mana bisik-bisik tentang hilangnya 8 pendekar menyelimuti setiap sudut jalan dan gubuk. Tokoh Jaka Lelana diperkenalkan sebagai pendekar yang tenang namun berwibawa, sosok yang datang bukan hanya untuk bertarung tetapi juga menggali kebenaran di balik legenda kera pendendam seorang pendekar bernama Jaka Lelana datang ke sebuah dusun yang diteror oleh munculnya manusia kera yang menuntut tumbal satu wanita setiap tahun. 8 pendekar sebelumnya menghilang dan Jaka bertekad mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik hilangnya mereka serta siapa dalam di balik teror tersebut. Numpang tanya, Pak. Apa di dekat sini ada perkampungan? Kau jalan ikuti sungai ini. Nanti di balik gunung itu kau akan temui sebuah dusun kecil. Terima kasih. Endang? Ya, ya. Ayah akan ke pondok Mbah Cokro. Gadis-gadis desa mohon berkah agar mereka terjauh dari ancaman iblis. Endang mau ikut. Tidak usah, Nak. Ayah pergi tidak lama. Tutup pintu rapat-rapat supaya tidak ada yang mengganggu. Nah, ambilkan sarung ayah. Orang yang disebut Mbah Cokro adalah seorang dukun yang selalu memberikan tolak bala kepada para wanita yang memiliki keluhan di dalam hidup mereka. Mbah Cokro memberikan pengobatan, namun ada yang sedikit janggal dengan gelagat Mbah Cokro yang sedikit melenceng dari aturan pengobatan.
Ini taruh di bawah bantal dan 2 hari lagi datang kembali. Terima kasih, Ma. Entah kenapa, kepala Wati pusing terus, tidak enak badan. Mari. Buka baju. Malam itu Endang yang ditinggal ayahnya Soleh ke rumah Mbah Cokro tampak sendirian dalam kamar. Ia merasa ketakutan karena di desa itu banyak sekali kejadian aneh yang meminta tumbal para gadis desa karena takut Endang pergi dari rumah dan berlari. Namun ada beberapa warga yang memergoki Endang dan mengikutinya secara diam-diam. Anak gadis siapa yang berani berkeliaran malam hari begini? Mungkin dia akan melarikan diri. Kata Mbak Cokro, menjelang persembahan tidak boleh ada gadis yang meninggalkan kampung ini. Coba, kalian ikuti dia. Endang melihat seorang pemuda sedang dikeroyok warga. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan lagi. Sebagai orang asing tentu Jaka Lelana dicurigai karena desa itu sedang dilanda prahara. Hilangnya gadis-gadis untuk persembahan. Namun di tengah pengeroyokan itu datang tokoh-tokoh desa yang langsung melerainya. Darto akan mencoba menantang Jaka Lelana namun ditahan oleh Mbah Cokro. Dan di saat yang sama Pak Soleh ayah Endang datang menghentikan pertikaian anaknya Darto dengan Jaka Lelana. Lalu Endang menjelaskan perihal kepergiannya dari rumah. Kak Darto! Kak! Berhenti! Ayah! Ayah, dia bukan orang jahat. Malahan dia membela Endang. Kau mau melarikan diri? Tidak, Mbah. Endang takut sendirian di rumah. Sebenarnya Endang mau ke rumah Mbah. Maafkan kami, Nak. Mereka salah sangka. Oleh karena kau orang asing di dusun ini. Memang, akhir-akhir ini keadaan kampung kami sangat gawat. Bukan saja gadis-gadis yang menjadi korban. Malahan, banyak kejadian-kejadian misterius. Kau kira yang kau hadapi ini seekor ular? Mengapa kita harus tunduk kepada iblis itu? Hedarto, hati-hati dengan ucapanmu itu. Oh, lebih baik kita berunding di pondokku saja. Melihat gerak-gerik Mbah Cokro, Pak Soleh yang mengundang Jaka ke rumahnya tampaknya sedikit membuat Jaka Lelana harus berhati-hati dengan tokoh desa tersebut. Kemungkinan ini adalah jebakan yang akan dialaminya. Mari minum.
Seperti keanehan yang sedari tadi terjadi, Endang disuruh Pak Soleh menyediakan teh hangat untuk tamunya Jaka. Tanpa disadari, teh itu sudah dibubuhi oleh Pak Cokro dan Pak Saleh racun gentayan sukma yang akan membuat Jaka Lelana mengamuk. Lalu siapa sebenarnya Pak Saleh dan Mbah Cokro, orang yang terpandang di desa tersebut? Jaka mulai merasakan pengaruh dari racun gentayan sukma. Benar saja, Jaka Lelana yang awalnya kalem kini berubah total. Ia langsung menyerang siapa saja yang mencoba mendekatinya. Pak Saleh dan Mbah Cokro hanya mengamati keganasan Jaka dari kejauhan. Sepertinya Jaka Lelana adalah ancaman bagi Pak Saleh dan tokoh desa lainnya. Endang yang tak tahu apa-apa diserang oleh Jaka Lelana, bahkan hingga ke dalam kamar. Anehnya tidak ada kepanikan dari sang ayah Saleh ketika anak gadisnya akan disiksa oleh Jaka. Justru Pak Saleh membiarkan hal itu terjadi. Kemungkinan Pak Saleh akan menjadikan hal tersebut untuk mengusir Jaka dari desa itu. Sementara itu Pak Datuk sudah tahu pasti kelemahan dari racun gentayan sukma. Ia pun memerintahkan warga untuk menangani Jaka Lelana supaya terbebas dari racun gentayan sukma yang terlanjur masuk ke dalam tubuhnya. Atas peristiwa ini, Sementara itu di tempat lain, tepatnya di dalam Goa Keramat, kelompok Cakar Elang yang dipimpin manusia kera bersama 8 pendekar yang biasa disebut hitam, putih, merah, ungu, hijau, kuning, coklat, biru. Mereka sedang membicarakan tentang Jaka Lelana yang sudah memasuki desa di mana para gadis menjadi persembahan untuk mereka. Lalu apakah para penghuni Goa Keramat ini ada hubungannya dengan Pak Saleh, Pak Datuk, dan Mbah Cokro? Pimpinan Cakar Elang manusia kera memerintahkan putih dan juga hitam untuk menghabisi Jaka Lelana yang tergantung di belakang rumah.
Jaka dianggap penghalang dari aksi mereka yang ingin menguasai gadis-gadis persembahan untuk mereka dinikmati lalu dibunuh. Tak mampu mengalahkan Jaka, kedua jagoan manusia kera lalu menculik Endang. Di sini perlu dipertanyakan, mengapa Pak Saleh diam saja ketika mengetahui Endang anak gadisnya dibawa lari biru dan kuning yang turut membantu. Sementara putih dan hitam memancing Jaka untuk menjauh dari rumah Pak Saleh. Disinilah jebakan itu dimulai. Lepaskan dia. Jaka dihajar warga dengan tuduhan menculik Endang. Tak lama kemudian Pak Saleh pun datang. Ia tahu di mana keributan itu terjadi. Dengan emosi ia menghajar Jaka yang tampak pasrah diam tanpa perlawanan. Aksinya terhenti ketika Pak Datuk datang, lalu ia perintahkan warga untuk mengusir Jaka Lelana dari kampung tersebut. Katakan di mana dia? Ayo katakan. Kurang ajar, katakan di mana dia? Di mana Endang? Aku yakin kau yang membawa lari Endang. Kurang ajar. Pak Saleh, sudahlah Pak Saleh, sudah. Darto, bawa dia ke sana. Jangan lepaskan dia. Dia adalah penjahat. Dia yang membawa lari anakku. Kurang ajar. Jangan lepaskan. Perbuatannya yang lupa diri telah mendapatkan hajaran yang setimpal. Aku yakin hilangnya Endang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Beri dia jalan hidup. Usir dia jauh-jauh dari dusun ini. Endang dan Darto adalah kakak beradik, mereka anak dari Pak Saleh. Sepertinya Endang dan Darto sama-sama mengagumi Jaka Lelana. Endang kagum akan ketampanannya, sementara itu Darto kagum akan ilmu bela diri. Cerita mereka terhenti karena kehadiran ayah mereka, Pak Saleh. Kak Darto, apa yang menyebabkan pemuda itu lupa akan dirinya? Kata Pak Datuk dia terkena racun gentayang sukma. Mengingat peristiwa yang baru terjadi, aku merasa menyesal. Mungkinkah ada hubungannya dengan gua keramat itu? Tapi aku kagum melihat jurus-jurus ilmu silatnya. Sebab di kampung kita perlu ada seorang seperti dia. Dan kuharapkan bantuannya. Darto berusaha akan menyelidiki Goa Keramat yang angker itu.
ia akan mendatanginya. Atas seizin ayahnya, Darto pun pergi menuju Goa Keramat tersebut bersama rekan seperguruannya di Elang Mas. Namun naas Darto yang bukan tandingan 8 pendekar, ia dibuat tak berdaya dan tak berkutik di hadapan manusia kera yang menjadi pimpinan 8 pendekar misterius. Komplotan ini selalu meminta tumbal seorang perawan di setiap tahunnya agar desa itu terhindar dari musibah dan malapetaka. Rupanya kau iblis yang mengotori dusun kami. Berapa gadis menjadi korban nafsu iblismu? Benarkah Darto tak pernah bisa mengenali siapa orang yang berada di hadapannya tersebut? Hal itu diperkuat dengan kekejaman manusia kera yang memaksa Darto menelan pil racun pelebur wajah yang akan membuat wajah Darto menjadi rusak. Namun manusia kera akan memberikan pil penawar racun dengan satu syarat. Putih, buka kedokmu. Kau telah menelan racun pelebur wajah. Bila tidak mendapat obat pemunah dari aku, wajahmu akan membusuk seperti dia. Sekarang kau harus patuh pada perintahku. Bubarkan perguruan Elang Mas. Untuk mendapatkan pil penawar racun, Darto harus membubarkan perguruan Elang Mas, di mana ia selama ini menimba ilmu, belajar ilmu bela diri. Perguruan Elang Mas sendiri sebenarnya pimpinannya juga adalah guru dari Jaka Lelana. Jaka Lelana datang ke desa ini akan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu di perguruan Elang Mas, murid-murid sedang berlatih. Mereka sengaja memperkuat dan lebih giat belajar tenaga dalam. Tak lama berselang datang seorang murid bernama Sugeng. Kala itu ia bersama Darto pergi ke Goa Keramat. Sugeng menjelaskan kronologi yang terjadi. Sebelum akhirnya ia pun tewas. Tak lama berselang Darto muncul. Beritahukan Pak Guru. Cepat, cepat. Ayah, Sugeng luka parah, Ayah. Al-Goju iblis. Apakah hanya kau saja yang berhasil lolos dari gua neraka itu? Darto mulai kepanasan efek dari racun pelebur wajah yang diberikan oleh manusia kera. Di rongga mulutnya hanya dahaka saja yang ia rasakan.
sehingga memaksanya untuk terus meminum air. Untuk mendapatkan penawar racun, ia harus membubarkan perguruan Elang Mas. Musnahkan perguruan Elang Mas. Musnahkan. 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 Darto mulai kepanasan efek dari racun pelebur wajah yang diberikan oleh manusia kera di rongga mulutnya. Hanya dahaga saja yang ia rasakan, sehingga memaksanya untuk terus meminum air. Untuk mendapatkan penawar racun, ia harus membubarkan perguruan Elang Mas. Latihan adu kekuatan diterapkan oleh guru mereka. Tujuannya untuk memperkuat kekuatan para murid-murid dengan saling mengelilingi yang membuat lingkaran adu kekuatan dimulai. Cukup. Namun tak lama berselang Darto datang dengan membawa senyum yang sinis terhadap gurunya, juga para murid. Sang guru menghentikan sementara latihan. Ia mengingatkan untuk tidak lagi menyerang Gua Keramat untuk menghindari jatuhnya korban. Seperti Sugeng, Darto dengan lantang pun menginginkan perguruan Elang Mas harus dibubarkan. Hal yang tidak disetujui oleh murid-murid yang lain. Darto pun dihujani serangan serta dikeroyok atas pernyataannya tersebut. Kau pengecut! Sepertinya guru itu sudah mengetahui apa yang terjadi dengan Darto. Dari sikapnya yang berbeda, Jaka Lelana yang juga muridnya pun pernah terkena racun gentayan sukma, dan Jaka merasakan kekuatan hebat merasuk ke dalam tubuhnya. Dari sini guru Elang Emas mengetahui dan berkata, kelak kalian akan mengerti. Ia akan pergi mencari Jaka Lelana untuk mencari bantuan. Kelak, kalian akan mengerti. Darto, kau boleh pergi dari sini. Ayah. Aku akan mengadakan perjalanan jauh. Harap kalian jangan bikin ribut selama aku tidak di tempat. Tidak, Ayah. Ida, kau baik-baiklah di rumah. Ya. Warga desa banyak menemukan mayat bergelimpangan di pinggir kali. Itu adalah hasil kerja manusia kera. Ia menyetubuhi wanita-wanita tak berdosa. Bahkan setelah merasa puas, wanita itu pun dibunuh dengan sadisnya tanpa pikir panjang lagi. Tak seorang pun mengenali siapa pria ini sebenarnya. Meski sebenarnya jika topengnya dibuka, para korbannya pasti tahu siapa dia sebenarnya. Berbahagialah, dusun ini akan menyuguhkan ratu yang baru padaku. Maka kau akan kubebaskan dan tidak kuganggu lagi.
Korban tewas terus berjatuhan dari pihak warga dimanapun mereka dikejutkan temuan mayat, tanda jika orang itu sudah diintai kelompok cakar elang. Ada tanda telapak di rumah mereka. Siapapun yang melihat tanda itu pasti ia merasakan ketakutan yang hebat. Bahkan tak jarang mereka langsung pingsan. Ibu, kenapa, Bu? Wati. Ibu, tidak, Bu. Wati, kenapa, Wati? Kenapa, Bu? Cakar elang. Tidak, Bu. Hari itu Endang mencari ayahnya yang terlihat misterius, sering menghilang dari rumah dan muncul secara tiba-tiba. Sementara guru dari perguruan elang mas yang sebenarnya sedang mencari Jaka Lelana, ia akan pergi dan akan kembali lagi dengan Jaka Lelana. Hal itu ia lakukan untuk menumpas kelompok cakar elang yang sudah sangat meresahkan warga desa. Kembalilah kalian. Kembali teriakan ada mayat terdengar menggema sahut bersahutan. Warga berbondong-bondong melihat siapa korban selanjutnya. Di rumah Pak Saleh Darto yang belum mendapatkan pil penawar racun pelebur wajah terus merasa kepanasan. Endang mulai curiga kepada Pak Datuk, Mbah Cokro juga ayahnya Pak Saleh yang selalu menghilang ketika ada kejadian yang menewaskan warga. Kenapa? Kelihatannya kau pucat. Aku tidak apa-apa. Tolong ambilkan air. Hanya terasa sedikit panas tenggorokanku. Diman dan Cipto telah diketemukan mati. Dan di lehernya terdapat tanda cakar elang. Tapi kemana perginya Pak Datuk? Kau merasa curiga padanya? Bukan. Maksudku, selain Pak Datuk, siapa lagi yang memiliki ilmu cakar elang sehebat itu? Mayat pun terus ditemukan dan berdatangan. Tampak wanita yang sedang hilang ingatan mencoba mengganggu evakuasi korban. Lalu ia bertemu dengan Pak Saleh, ayah Darto. Sepertinya wanita gila itu curiga dengan Pak Saleh yang ia tuduh sebagai seorang pembunuh. Kau pembunuh! Kau mati! Diam! Kalian goblok! Dia pembunuh! Ayah? Kenapa, Ayah? Dasar perempuan gila, sialan. Aku dipukulnya tiba-tiba. Mbah Cokro berada di goa bersama seorang wanita. Mereka berada di Goa Keramat. Tak lama kemudian warga juga murid perguruan elang mas datang menyerbu. Sudah pasti pasukan cakar elang harus menghadang warga yang sudah emosi. Tak terbendung lagi, tawuran massal terjadi di Goa Keramat.
Mayat-mayat jatuh bergelimpangan dari pihak warga. Tentu Cakar Elang bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Gadis desa bernama Wati berhasil diselamatkan. Di situ pun berdiri Mbah Cokro yang tak pernah dipertanyakan untuk apa ia hadir di tempat itu. Jaka Lelana datang mengendap-endap masuk ke dalam goa keramat markas Cakar Elang. Ia ditemani gurunya. Mereka sudah ditunggu kelompok Cakar Elang di dalam goa dan siap membunuhnya. Pertarungan pun terjadi sangat sengit. Biar aku yang hadapi. Layani dia. Satu persatu musuh Jaka Lelana dan gurunya berhasil dikalahkan. Namun 8 pendekar itu tidak begitu mudah. Perlawanan mereka cukup membuat kedua pendekar itu kewalahan. Namun meski begitu, beberapa anggota Cakar Elang maut kewalahan dan tak berdaya menghadapi Jaka Lelana. Tibalah manusia kera yang akan maju menghadapi Jaka Lelana. Di luar Endang datang mengendap-endap ingin melihat apa sebenarnya yang terjadi di dalam goa keramat tersebut. Biru diperintahkan untuk menyerang berkali-kali. Senjata tongkat berhasil dihujamkan ke tubuh lawan-lawannya. Biru. Bunuh dia. Jaka Lelana meski dalam keadaan terluka parah, ia tetap berusaha melawan Cakar Elang. Wajahnya meringis menahan sakit akibat sabetan senjata musuh-musuhnya yang belum kunjung reda. Jumlah
cakar elang semua 8 orang, Jaka harus mengumpulkan ekstrak tenaganya untuk bisa membunuh coklat. Tersisa Putih yang harus bergiliran menjemput maut karena harus berhadapan dengan Jaka Lelana, seorang pendekar tangguh. Putih! Darto tak mau tinggal diam. Ia berusaha membantu Jaka Lelana meski kemampuannya tak sebanding dengan si Putih. Namun Jaka kembali mampu mengalahkan si Putih dan akhirnya si Putih pun tewas. Kini tersisa manusia kera yang ditunggu-tunggu. Manusia kera adalah orang yang sudah membunuh gadis-gadis desa. Pimpinan Cakar Elang. Ia dikeroyok Jaka Lelana dan Darto yang belum juga sadar siapa orang yang ia hadapi saat ini. Kekuatannya sangat luar biasa. Tangguh, berkali-kali Darto terpental akibat tendangan manusia kera tersebut. Namun di kesempatan yang tepat Jaka mampu melayangkan pukulannya ke arah manusia kera. Ia pun terjatuh. Di saat itulah jari Jaka berhasil dilesatkan ke arah kedua bola mata pimpinan Cakar Elang tersebut dan ia pun jatuh berdarah-darah. Lalu Jaka membuka topeng manusia kera tersebut. Pak Saleh. Ayah. Ayah. Mengapa ayah lakukan semua ini? Mengapa? Tidak. Tidak. Endang tidak percaya. Ayah. Tabahkan hatimu, nak. Nafsu iblislah yang meracuni ayahmu. Mereka semua tak percaya bahwa yang selama ini merasakan warga adalah ayah kandung mereka sendiri. Dialah Pak Saleh, orang yang selama ini tinggal serumah dengan mereka. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Salam film jadul Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Syukur kau telah berhasil menumpas manusia iblis itu, membebaskan penduduk dusun ini dari malapetaka. Aku merasa bangga jatuh di tangan seorang
pendekar perkasa.